artinya masyarakat susah ya melakukan meaningful participation dalam hal pembuatan kebijakan. Oh iya, iya. Ya kan? Kemarin saya habis menghadiri hasil penelitian itu, teman-teman apa namanya, teman-teman praksis itu bikin penelitian. Oh, mau Angga ya, putranya Prof. Kalina Laksono itu, Kalina Supeli, itu apa? Bikin penelitian, hasilnya Gen Z itu sangat peduli pada politik Indonesia. Tapi nggak pernah punya kanal, nggak ngerasa punya kanal gitu. Jadi yang bisa mereka lakukan cuman kemudian adalah ngomong di media, sosial media, sosmed, sama ya pas lagi coblosan. Tapi coblosan itu juga mereka nggak pernah benar-benar ngerasa itu akan punya impact yang sangat seperti besar, yang diharapkan. Itu resikonya gimana menurut Mbak Inayah kalau aspirasi yang sangat kuat di Gen Z itu didengarkan pun tidak, itu apalagi dilaksanakan oleh para elit sekarang. Apakah mereka akan melakukan aksi lagi, turun ke jalan lagi, atau seperti apa kira-kira kalau menurut pandangan Mbak Inayah? Ya mungkin nanti akan ada satu titik di mana betul-betul mereka sudah nggak kuat ya. Tapi kan juga nggak bisa kayak gitu terus ya. Maksudnya ini kan jadi sesuatu yang kalau katanya Gus Dur demokrasi bukan. Sebenarnya demokrasi bukan sih gitu. Iya, betul. Jadi kita tuh nggak pernah benar-benar tahu. Dan mereka ngukur demokrasi kemudian hanya for the sake of kita ada pemilu, kan kita milih langsung. 58% itu kan pemilih langsung. Enggak sih, enggak gitu ya. Ya demokrasi tidak seperti itu juga sebenarnya gitu ya. Jadi ya kan dari awal sudah dipilihkan. Bukan kalau pemilihan langsung enggak juga. Mereka hanya memilih dari yang tersedia aja. Gitu. Selain turun ke lapangan bertemu masyarakat, dalam tanda petik rakyat jelata lah yang tidak bisa menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah, ke pembuat kebijakan. Mbak Nay juga aktif di dalam pentas seni teater, kemudian monolog gitu. Kenapa kemudian memilih langkah itu, Mbak? Ketimbang banyak anak-anak muda yang seperti di Agustus, wah dobrak gedung DPR sampai rubuh gitu, kemudian digebuk atau ya sebenarnya sampai kayak anggota dewan gitu-gitu juga banyak di lapangan ya, lapangan padel. Apa namanya? Enggak lapangan beneran. Kalau pertanyaannya kenapa saya melakukannya via pentas seni, gitu. Panggung gitu ya, panggung seni. Iya, karena itu pekerjaan saya yang utama. Emang cita-citanya dari dulu emang mau jadi pemain teater gitu. Bahkan saya ingat dulu kan saya waktu mau kuliah saya bilang sama ibu saya mau masuk ya itulah institusi seni gitu. Ya, sekolah seni lah gitu ya. Sekolah seni gitu ya. Sekolah teater gitu. Terus ibu saya langsung bilang, mau jadi apa? Ya mau jadi pemain teater lah, aneh banget. Masa jadi dokter gigi kan aneh banget. Cuman waktu itu ibu nggak setuju. Jangan gitu kan. Nggak bisa hidup lah di negara ini gitu kan. Nah ya udah akhirnya saat itu pilihannya saya masuk sastra Indonesia gitu. Karena itu kompromi, maksudnya itu dunia yang saya suka, dunia sastra, dunia teater gitu. Dan situ ada teaternya. Gitu. Jadi ya memang maksudnya dari awal itu di situ. Bahwa kemudian saya menggunakan pentas teater itu sebagai medium untuk menyalurkan marah-marah yang tadi, gitu, kritikan yang tadi. Ya karena memang persoalannya banyak banget gitu. Dan nggak bisa kalau cuma diam-diam aja gitu. Dan persoalan-persoalan yang Mbak Nay temukan di lapangan itu selalu disampaikan lewat panggung teater itu, pentas seni itu. Kayak misalnya tokoh saya yang jadi tukang cuci. Itu menarik tuh. Jadi si tukang cuci ini diceritakan dia itu punya suami yang kemudian ke kota, ninggalin dia. Nah, si perempuan ini nggak tahu suaminya kemana udah. Tapi kemudian nanti ada pemain lain yang sebenarnya jadi istri kedua
gitu. Jadi si si laki-laki ini kemudian menikah lagi dengan anak anak ketua partai. Lalu kemudian jadi karirnya naik. Terus nanti ada selingkuhannya, ada simpenannya gitu. Nah, di situ tuh yang menarik adalah ceritanya sebenarnya poinnya begini. Si anggota dewan ini kemudian korupsi. Ditangkap. Nah, di situ digambarkan bahwa ketika seseorang itu korupsi, yang jadi korban paling besar itu adalah perempuan-perempuan di sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya. Gitu. Jadi not even seringkali, not even dia sendiri. Gitu. Jadi korban langsung adalah perempuan-perempuan di sekitarnya. Iya, nggak hanya perempuan ya, tapi ada anaknya, ada keluarganya. Gitu. Jadi, nah itu kan gambaran nyata, gitu. Atau misalnya tokoh apa lagi ya, tukang jamu ya. Tokohnya gitu-gitu semua ya. Tukang sarung. Tukang sarung itu, tokoh tukang sarung itu dibuat, skripnya itu kan dibuat oleh suami saya kebetulan ya. Gitu. Nah, itu berdasarkan tokoh nyata. Gitu. Oh gitu? Ya, tokoh nyata seorang penjual sarung yang dia memang keluar masuk pesantren gitu. Di pesantren besar gitu. Dan hobinya dia cerita. Si kiai ini ngomong ini, bu nyai ini ngomongnya ceramah gini. Jadi dia tuh ini ada asli gitu. Jadi semua yang dia ceritakan itu berdasarkan kejadian-kejadian nyata gitu. Berarti nanti ada cerita lagi dong. Tukang kayu gimana kira-kira? Tukang kayu itu kemudian dia jadi pemimpin. Kita tunggu episode berikutnya. Kita tunggu episode tukang kayu kalau gitu. Kalau melihat daya ledak dari apa yang kritikan-kritikan yang disampaikan lewat pentas seni ini, kuat nggak sih Mbak? Apalagi kalau kita lihat ya para pejabat kita, tokoh-tokoh yang seharusnya membawa suara rakyat ini kelihatannya bebal sekali Mbak. Kuat nggak kuat, kadang-kadang ya publik ini yang bisa dilakukan publik. Saking udah kayak udahlah ketawain aja gitu. Kadang-kadang udah saking udah deh. Udah nggak tahu mau ngapain, udah ketawain aja lah nasib kita gitu ya. Jadi dan itu satu. Dan yang kedua kalau saya teman saya itu Mbak Sadia Ma'ruf itu dia sempat bilang, dia selalu bilang kalau si pilar demokrasi itu kan orang selalu bilang pilar demokrasi keempat kemudian adalah jurnalisme gitu ya. Nah, Mbak Sadia itu kemudian mempropos bahwa harus ada pilar kelima. Apa itu? Yaitu humor. Wah, benar. Yaitu komedi gitu. Dan saya sepakat betul gitu sama Mbak Sadia bahwa komedi itu juga jadi ukuran, jadi tolok ukur. Ini kita beneran demokrasinya masih jalan dengan baik nggak gitu. Gitu. Kalau si komedi ini, kalau si komik itu masih bisa tadi bikin kritikan-kritikan. Gitu. Itu salah satu indikator demokrasi ya? Iya, saya percaya iya. Kalau komedi sudah dilarang itu sudah bahaya berarti? Iya, tapi kan sekarang problemnya ketika teori itu muncul, yang juga kemudian mungkin yang kita tidak antisipasi itu adalah bagaimana kemudian pelarangan itu hari ini bisa jadi munculnya tidak lewat pelarangan per se. Artinya, kamu nggak boleh ngomong gitu. Enggak. Tapi melalui buzzer. Misalnya, melalui tekanan publik, melalui tekanan netizen, melalui doxing. Nah itu yang menakutkan. Gitu. Jadi tampaknya seperti seakan-akan memang masih demokrasi, tapi sebenarnya itu dikerahkan oleh otoritas. Gitu. Jadi kemarin ada yang menarik nih Mbak Ina ya, di Jogja ada psikolog yang menangani 2 pasiennya yang stres itu karena memikirkan kebijakan negara yang tidak beres gitu. Ini gimana ya? Ini kan separah itu kondisi kita sudah sebegitunya ya.
Ya, kebetulan aku kan lagi diajakin sama Profesor Nila Muluk ya. Beliau bikin kaukus kesehatan jiwa. Oke. Gitu. Jadi sekarang aku lagi diajak sama beliau sama tim kaukus keswa itu ke kampus-kampus dan segala macam ke kantor-kantor gitu ya. Dan itu banyak. Jadi tidak hanya 2 ya ini? Tidak hanya 2. Cuman mereka belum ngaku aja stres gitu? Yang literally merasa bahwa karena tekanan tekanan kayak gini. Mungkin banyak orang nggak menganggap itu sebagai bagian dari politik. Jadi kayak misalnya lapangan pekerjaan yang makin susah gitu ya. Atau nggak bisa ya tadi itu nggak bisa bersuara dengan bebas gitu. Nah nggak langsung bilang bahwa oh ya ini aku jadinya stres karena pemerintah, enggak gitu. Tapi kan sebenarnya ada andil besar di situ. Bahwa kalau kita mau ngomongin lapangan pekerjaan yang hari ini sulit banget buat publik, itu karena ada andil besar mereka di situ. Even ketika kemarin ada di Sumatera itu ada bencana alam itu. Terus mereka bilang, kok kita yang disalahin? Lah, gimana ya? Ini kan kita ngomongin regulasi. Iya. Bahkan setelah ada gelondongan kayu yang sebegitu besar, gitu, pakai cap gitu. Ada nomornya ya? Iya, masih nggak ngerasa bahwa itu kemudian adalah sesuatu yang berkaitan gitu. Jadi kayak dan bahkan mungkin malah ngerasa heroik gitu, datang bawa bantuan, ngangkut karung gitu kan, gitu. Terus merasa bahwa oh aku membantu. Bapak yang bawa karung, Bapak sebenarnya sangat bisa instead of membantu dengan ngasih karung itu, Bapak sebenarnya akan membantu semua rakyat Indonesia kalau aja dulu nggak ngasih izin. Itu aja ya? Untuk babatin hutan. Itu bantuan yang jauh lebih penting. Tapi udah kadung diizinkan semua. Nah itu. Nah sejauh mana kemudian yang kolaborasi dengan Prof. Nila Muluk? Untuk kesehatan mental tadi. Kita ke kampus-kampus ngajain mereka ngobrol. Terus beberapa yang kita propose itu adalah misalnya gini, bagaimana kampus atau sekolah karena ada beberapa yang bukan kampus ya, jadi kayak SMA, bahkan ada yang SMP waktu itu gitu ya. Nah itu bagaimana kita mempropose ekosistem pendidikan yang jauh lebih ramah mental gitu. Jadi nggak bikin mereka makin stres. Terus kemudian mereka juga ketika mereka punya masalah gitu, nggak hanya misalnya disediakan konselor gitu, tapi juga peers antar teman ini bisa saling membantu. Ada istilah jaga warga saling menjaga itu ya. Karena kita nggak akan mengharapkan siapa lagi kalau bukan antar warga sendiri gitu. Karena ada muncul begitu ya di publik sekarang. Warga jaga warga. Iya, jaga warga. Itu memang benar banget ya, kayak gitu situasinya ya. Iya, kalau kami sih ngelihatnya iya, gitu. Ya siapa lagi yang mau dijadikan pegangan? Jadi masyarakat sendiri yang akhirnya harus bahu membahu untuk bagaimana tetap menjaga semangat. Itu kelihatan banget pas pandemi tuh. Iya. Akhirnya jadi gitu. Sangat terasa ya pada saat ini. Warga jaga warga itu. Baik. Terima kasih Mbak Inayah Wahid telah hadir di To The Point aja. Terima kasih. Masih banyak yang perlu kita sebenarnya. Tapi karena durasi yang terbatas, jadi terima episode kasih. berikutnya ya. Ini perspektifnya boleh sangat bagus sekali. Berlanjut kemana-mana. Oke. Sobat Sindo, sebagaimana ada yang kita bahas tadi, jika kita ingin berbakti, tidak perlu mencari jalur cepat untuk punya arti. Saya Ike Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.